Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur hierarki basis data. Materi yang akan dibahas yaitu definisi basis data, komponen sistem basis data, manfaat basis data, serta operasi-operasi dasar manajemen basis data. Yang pertama yaitu definisi basis data. Nah, apa sih basis data itu? Secara harfiah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan atau gudang, dan data yaitu fakta mengenai suatu objek, seperti manusia, barang, peristiwa, serta keadaan. Nah, secara istilah, basis data ialah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan dalam perangkat komputer atau server. Materi kedua yaitu komponen sistem basis data yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras berfungsi untuk menyimpan basis data. Kedua, sistem operasi yang berfungsi untuk menjalankan basis data. Ketiga, basis data itu sendiri. Yang keempat, program aplikasi, contohnya seperti Visual Basic dan lain-lainnya. Yang kelima, DBMS atau Database Management System. Yang keenam, administrator. Dan yang ketujuh, pengguna atau user. Selanjutnya, tujuan atau manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, kita bisa dengan mudah menyimpan, mengubah, menghapus, serta menampilkan kembali data-data yang telah kita simpan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Nah, dengan basis data, kemungkinan jika adanya beban kelebihan data bisa dikurangi. 3. Keakuratan atau akurasi. Dengan menerapkan sejumlah aturan pada file atau kategori di tabel akan memudahkan kita dalam melakukan penelusuran data, sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi lebih akurat. Keempat, yaitu ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita bisa memilih data lama atau histori, bahkan data terbaru. Kelima, kelengkapan atau completeness. Nah, lengkap atau tidaknya informasi yang diambil dari suatu basis data itu tergantung dari pemakai yang mengelolanya sendiri. Keenam, keamanan atau security. Dalam basis data, kita bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses data yang kita buat. Lalu yang terakhir, kebersamaan pemakai atau shareability. Basis data bisa digunakan oleh beberapa pemakai atau user walaupun dalam lokasi yang berbeda-beda. Dan materi terakhir yaitu operasi-operasi dasar manajemen basis data. Yang pertama, create database yang berguna untuk pembuatan basis data baru. Kedua, drop database untuk penghapusan basis data. Ketiga, create table berguna untuk pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data. Keempat, drop table, yaitu penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. Kelima, insert, yang penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data. Keenam, retrieve atau search, berguna untuk pengambilan data dari sebuah file atau table yang identik dengan pencarian lembaran dalam sebuah map arsip. Yang ketujuh yaitu update, sebagai pengubahan data dari sebuah table yang identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di dalam sebuah arsip. Terakhir, delete, sebagai penghapusan data dari sebuah file atau table. Nah, itu mungkin cukup sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.